Assalamualaikum teman aslam, jumpa lagi bersama saya Dim dan masih tetap membahas putar gangguan asam lambung GERD anxiety psychomatis. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik dan terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung GERD anxiety psychomatis. Oke teman-teman, di season kali ini seperti biasa saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar. Seperti apa pertanyaannya? Gimana pembahasannya? Simak videonya sampai selesai. Jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti dan paham, kalian akan lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung GERD anxiety psychomatis. Dan buat kalian yang baru bergabung, seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety psychomatis, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu, karena saya itu sudah banyak sekali teman-teman ya sharing tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety psychomatis dari berbagai macam sensasi dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir. Semuanya sudah saya bahas teman-temannya di video-video saya. Agar kalian lebih mengerti, lebih paham, silahkan disimak video-videonya teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung GERD anxiety psychomatis ini butuh pemahaman, butuh pengertian. Kalau misalkan kalian mengerti dan paham, kalian pasti akan lebih mudah menanganinya gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, kembali lagi ke pembahasannya. Di sini sudah saya screenshotan beberapa pertanyaan dari teman-teman, karena kalau misalkan saya jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu yang di kolom komentar saya ketik gitu teman-teman ya. Pertanyaannya banyak sekali teman-teman ya. Di video yang ini, di video yang itu teman-teman ya. Kalau misalkan saya jawab lewat balasan dari kolom komentar itu banyak sekali dan tidak keburu gitu teman-teman ya. Karena saya juga kesibukan saya bukan hanya main Facebook aja gitu teman-teman. Saya juga ada kegiatan-kegiatan yang lainnya dan juga kegiatan-kegiatan harian saya kerja gitu teman-teman. Jadi nggak sempat, tolong dimaklumi ya atas keterbatasan waktu saya gitu teman-teman. Saya yakin teman-teman tanpa saya balas pertanyaan kalian, kalian akan membaik dan sembuh sendiri teman-teman begitu teman-teman. Video ini hanya cuma video motivasi aja teman-teman supaya kalian mengerti aja, supaya kalian tidak terlalu stres gitu teman-temannya dengan keadaan kalian saat ini gitu teman-teman. Maka dari itu saya buatkan video-videonya untuk menemani kalian teman-teman ya. Karena sepengalaman saya pribadi teman-teman saya saat terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psychomatis, kita itu butuh teman teman-teman. Kita itu butuh teman yang seperjuangan, yang sepemahaman, yang sepengertian gitu, yang pernah mengalami gangguan asam GERD anxiety psychomatis. Kalau misalkan kita ada teman buat sharing, itu kita menjadi rasa nyaman gitu teman-teman, karena kita itu berarti si A aja udah membaik gitu teman-teman, udah sembuh gitu. Jadi ada motivasi buat diri kita sendiri gitu. Sepengalaman saya seperti itu. Oke, kita bahas saja ya, karena ini waktunya udah mau maghrib teman-teman. Takutnya keburu maghrib ya, karena saya tuh kalau misalkan bahas itu panjang teman-teman. Oke, pertanyaan yang pertama, Bang Adim, kenapa sih sering kesemutan? Sering kesemutan bagi orang-orang yang terkena gangguan asam GERD anxiety psychomatis. Sepengalaman saya teman-teman saat terkena gangguan asam GERD anxiety psychomatis itu saya juga sering mengalami kesemutan gitu teman-teman. Kesemutannya bukan hanya di kaki saja sialnya ya. Itu kesemutannya entah di tangan teman-teman. Yang sering memang di kaki, tapi sering juga di tangan juga sering gitu teman-teman. Kesemutan, terus kram, kebas gitu teman-teman, pegal-pegal badannya. Nah itu dari mana sih penyebabnya? Yang pertama kita harus memahami dari sistem cerna dulu gitu teman-teman. Yang namanya pencernaan kita sedang terganggu, itu pasti asupan nutrisi, vitamin, gizi itu tidak sempurna untuk tubuh kita, karena penyerapan nutrisi, vitamin, gizi yang kita konsumsi tidak sempurna juga diserap oleh pencernaan kitanya. Alhasil tubuh kitanya kekurangan gitu teman-teman. Yang namanya kekurangan ya sudah pasti fungsi-fungsinya itu tidak maksimal. Seperti itu teman-teman, logikanya ke sana gitu. Itu yang pertama, itu dari pencernaan gitu teman-teman ya. Terus gimana cara mengakalinya? Kalau misalkan pengalaman saya itu, kita akali saja dengan kitanya sering makan teman-teman. Sering makan, sering ngemil, sering minum. Kalau misalkan kita sudah bisa makan banyak, alangkah lebih baiknya makannya diperbanyak porsinya gitu teman-teman. Terus juga dari ragamnya gitu teman-teman, dari ragam makanannya, dari sayuran, buah-buahan gitu teman-teman. Terus ikan-ikanan ataupun daging-dagingan gitu teman-teman. Kalau misalkan kita sudah bisa makan banyak, ketika kita makan pantrangan yang seperti itu tidak ada sensasi yang berlebihan di perut kita gitu teman-teman. Alangkah lebih baiknya latihan makan makanan yang bergizi gitu teman-teman.
Terus yang keduanya, teman-teman, karena kita itu terkena dua gangguan ya, teman-teman ya, dari medis dan psikis. Nah, mungkin yang keduanya karena kita itu terlalu stres, teman-teman ya. Kalau misalkan kita stres ya, teman-temannya terlalu banyak pikiran, entah itu pikiran penyakit, entah itu sensasi, entah itu penderitaan gitu, teman-temannya. Entah itu kalian itu selalu meratapi nasib gitu, teman-temannya. Nah, tanpa kalian sadari itu menjadi stres tersendiri, dan kalau misalkan stres, sudah jelas teman-temannya, stres itu tidak baik, dan stres itu akan membuat otot-otot tubuh kita itu menegang. Dan kalau misalkan otot-otot tubuh kita itu menegang, itu aliran darah, aliran oksigen untuk tubuh kita seluruhnya itu tidak lancar gitu, teman-temannya. Jadi otot-ototnya menegang, akhirnya mengecil ataupun mempersempit gitu, teman-teman, pergerakan darah, pergerakan oksigen gitu, teman-temannya. Alhasil ya fungsinya nggak stabil juga karena terganggu gitu, teman-teman ya. Jadi otot-otot tubuh kitanya menegang. Terus gimana Bang Adim caranya? Ya sudah, jangan stres, teman-teman, jangan terlalu banyak mikir tentang hal-hal yang belum tentu terjadi gitu, teman-teman, karena hal-hal yang kalian pikirkan itu nggak akan terjadi sebenarnya, teman-temannya. Itu hanya permainan pikiran kalian saja. Itulah sifatnya orang-orang yang terkena gangguan anxiety disorder ataupun anxiety psikomatis gitu, teman-temannya. Kita itu sebelum melakukan apa-apa ya, teman-temannya, kita itu selalu berpikir berlebihan, berkepanjangan, terus ada sensasi di tubuh kita dimanapun itu kita rasa-rasa, dan kalau misalkan sudah dirasa-rasa, itu psikomatis kita bermain, teman-temannya. Psikomatis itu apa ya, permainan pikiran ya, teman-temannya. Kita misalkan ya, teman-teman itu membayangkan sesuatu, misalkan ya, kan kalau misalkan kalian nih puasa ya, pasti membayangkan apa ya, nanti berbuka nih makan apa gitu, teman-temannya. Makan yang pedas kah, makan gorengan kah, makan yang manis kah, ataupun makan yang asam kah, nah gitu, teman-temannya. Nah, itu sebenarnya permainan pikiran kalian, teman-teman ya. Membayangkan sesuatu itu adalah permainan pikiran gitu, teman-teman ya. Nah, ketika kalian membayangkan sesuatu nih, kalian makan yang asam misalkan. Nih kalau berbuka nanti saya makan asam ya. Ketika kalian membayangkan sesuatu makan yang asam ataupun yang manis, itu tanpa kalian sadari itu ada tubuh kalian yang merespon ya. Sesuatu tubuh kalian yang merespon, yaitu mengeluarkan air liur gitu, teman-teman ya. Itu salah satu contoh psikomatis, teman-teman ya. Makanannya mungkin hanya bayangan, tetapi hasil yang tubuh kalian apa ya, hasil nyata dari tubuh kalian itu mengeluarkan air liur gitu, teman-teman ya. Itu salah satu contoh psikomatis gitu, teman-teman ya. Jadi kalian harus memanfaatkan ataupun apa ya, memanfaatkan psikomatis kalian itu dengan bijak gitu, teman-teman ya. Dengan bijaknya seperti apa, membayangkan hal-hal yang positif gitu, teman-teman. Jangan membayangkan hal-hal yang negatif. Ketika kalian ingin berpergian, contohnya, teman-teman ya, kalian mau pergi kemana-mana, mau keluar, mau jalan-jalan gitu, teman-teman ya. Kalian bayangkan sesuatu yang buruk terjadi gitu, teman-teman ya. Dan kalau misalkan kalian membayangkan seperti itu, tubuh kalian juga akan respon yang negatif juga ya, teman-temannya, seperti gak nyaman, jantung berdebar, menjadi kecemasan, menjadi panik gak jelas gitu, teman-temannya. Itu salah satu permainan pikiran ataupun psikosomatis gitu, teman-teman ya. Jadi kalian kalau misalkan mau makan apapun ataupun mau berpergian kemanapun, kalau misalkan medis kaliannya sudah membaik, kalian bayangkan ataupun pikirkan yang positif-positif gitu, teman-teman ya. Jangan membuli diri kalian sendiri, teman-teman ya. Kalian afirmasi diri kalian, saya itu sehat, saya itu kuat, saya itu tidak apa-apa gitu, teman-teman ya. Afirmasi diri kalian sendiri, dan kalau misalkan kalian terus melakukan itu, saya yakin teman-teman ya, kalian akan segera cepat membaik gitu, teman-teman ya. Contohnya kalau misalkan kalian mau jalan-jalan latihan, jalan-jalan aja latihan. Selama kalian sudah makan, sudah minum, that's it, teman-teman ya. Lakukan apa yang ingin kalian lakukan gitu, teman-teman. Jangan banyak berpikir ke hal-hal negatif. Kalau misalkan terlintas di pemikiran kalian hal-hal yang negatif, kalian hempaskan saja, teman-teman ya. Ini cuma permainan pikiran. Itu yang saya lakukan, teman-teman ya. Saya tidak akan terjadi apa-apa kepada saya gitu, teman-teman ya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi stres itu jangan terlalu hal-hal negatif itu jangan terlalu kalian pikirkan. Apapun yang ingin kalian lakukan itu lakukan saja. Apa yang kalian pikirkan itu tidak akan terjadi, begitu, teman-teman ya. Itu hanya permainan pemikiran kalian aja. Karena untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu tidak berbahaya dan bukan hal yang berbahaya gitu, teman-teman ya. Oke ya.
Itu untuk kesemutan, itu yang kedua teman-teman. Terus yang ketiganya, kesemutan itu mungkin kaliannya terlalu lama berdiam diri di rumah, di ruangan gitu teman-teman. Kalian tidak ada aktivitas, tidak ada pergerakan. Nah kalau misalkan tidak ada aktivitas, tidak ada pergerakan, kalian itu apa ya, jadi aliran darah, aliran oksigen kalian juga ikut nggak lancar gitu teman-teman. Karena ya aktivitas kaliannya, ini pengalaman saya, aktivitas saya waktu itu cuma rebahan teman-temannya, nggak pernah keluar rumah, jarang keluar rumah gitu teman-temannya. Karena ketika kita mau keluar rumah itu rasa takut masih tetap membayangi kita ataupun mengikuti kita gitu teman-teman. Pengalaman saya seperti itu. Terus lakukan aja teman-temannya, selama kalian sudah makan, sudah minum, jangan banyak mikir. Kalian mau keluar aja, mau latihan jalan-jalan aja. Kalau misalkan masih ada kelayangan, pelan-pelan aja latihan, nggak apa-apa teman-temannya gitu ya. Yang penting kalian cukup makannya, cukup minumnya. Ada kelayangan nanti juga membaik teman-temannya. Kalau misalkan kalian terus paksakan teman-temannya, insya Allah teman-temannya pasti kalian akan membaik. Yang penting makan minumnya harus cukup gitu aja teman-temannya. Oke ya. Jangan kaliannya ada kelayangan tapi kalian nggak mau makan, nggak mau minum gitu. Jarang makan, jarang minum, jarang ngemil, jarang makanan yang bergizi gitu teman-temannya. Jadi kelayangannya nggak akan sembuh juga gitu ya. Nggak ada latihannya juga, itu kelayangan akan tetap aja gitu ya. Sepengalaman saya seperti itu teman-teman. Waktu saya mau pergi kerja dulu sama ada kelayangan, tapi saya paksakan. Saya tahu ini saya udah makan, udah minum, nggak akan terjadi sama diri saya gitu. Tidak akan terjadi apa-apa kepada saya gitu teman-teman. Saya berangkat aja kerja, latihan kerja gitu teman-teman. Di tempat kerja pasti ada aja kelayangan, tapi saya sudah yakin ketika ada kelayangan saya itu paling minum terus makan gitu teman-teman. Ngemil gitu ya. Gitu teman-teman, latihan saya memang nggak mudah teman-temannya, tetapi kalau misalkan kita semangat, kita yakin pasti bisa gitu ya. Perut Bang Adim, kenapa perut sering kedutan? Nah ini teman-teman ya, ini banyak sekali yang bertanya kenapa sih perut itu sering kedutan gitu teman-temannya. Sebenarnya kedutan itu nggak harus di perut aja teman-temannya. Biasanya kedutan itu kan di pelipis mata gini teman-temannya, terus ataupun di jidat gitu teman-teman, terus di sebagian sini pipi teman-temannya. Itu yang kebiasaan ya sebelum kita terkena gangguan aslam gitu teman-teman. Biasanya gitu kedutannya di bagian muka ataupun di bagian tangan gitu teman-teman, ataupun di bagian kaki gitu ya. Kedutannya masih wajar-wajar aja gitu ya di sekitaran yang lain. Nah karena kita selalu merasakan sensasi di bagian dada teman-teman ya, jadi kalau misalkan ada kedutan di bagian perut itu kita menjadi panik, menjadi cemas, menjadi takut gitu teman-teman ya. Pengalaman saya seperti itu. Kenapa sih kok ini perut saya kok gerak-gerak gitu teman-teman ya. Nah, itu sebenarnya sama aja teman-teman ya. Itu karena otot kitanya tegang. Jadi itu adalah pergerakan otot kita yang tegang teman-teman ya. Dan kedutan itu sebenarnya hal yang wajar teman-teman ya. Ketika otot tubuh kita tegang, kita terlalu capek, kita jarang olahraga. Nah, jadi nanti ada penegangan otot. Nah, teman-teman ya. Jadi penegangan ototnya itu biasanya seperti itu ya, jadi responnya biasanya kedutan gitu teman-temannya. Sepengalaman saya seperti itu. Dulu juga saya sering banget teman-temannya kedutan di bagian ini nih, di bagian dada ya teman-temannya, di bagian kiri kanan, terus di bagian perut ya, di bagian kadang di bagian kiri, kadang di bagian kanan, terus di bagian pusar gitu teman-temannya. Itu saya dulu sering banget kedutan teman-temannya. Sebenarnya kita juga dulu sebelum terkena gangguan aslam GERD anxiety psikosomatis, kita juga dulu sebenarnya sering mengalami kedutan teman-temannya. Entah di sini, entah di mana gitu teman-temannya, pasti juga pernah mengalami kedutan. Sepengalaman saya seperti itu. Cuman dulu kita itu cuek teman-temannya, kita itu dulu masa bodoh, dan kita itu dulu tidak terlalu rasakan sensasi apapun di tubuh kita gitu teman-temannya. Kenapa sekarang kita itu menjadi sensitif terhadap sensasi-sensasi di tubuh kita? Karena kita itu mempunyai yang namanya trauma teman-temannya. Yang namanya trauma itu kan ketakutan teman-temannya. Nah, ketika ada ketakutan, tubuh kita itu semakin waspada, semakin sensitif teman-temannya. Ketika ada sensasi apapun di tubuh kita teman-temannya, itu selalu dipikirkan dengan berlebihan gitu teman-temannya. Karena kitanya juga ada anxiety-nya gitu teman-teman. Pengalaman saya seperti itu. Terus gimana Bang Adim penanganannya? Ya kedutan itu kan dari penegangan otot ya. Penegangan ototnya bisa jadi dari kita jarang gerak, terus juga dari efek stres gitu teman-teman ya. Terus apa yang harus dilakukan ya? Kelola stresnya, jangan terlalu stres gitu teman-teman ya. Kalau misalkan dari kurang gerak ya, ayo latihan jalan-jalan, latihan bergerak olahraganya gitu teman-teman ya. Terus berjemurnya agar aliran darah, aliran oksigen di tubuh kalian itu lancar gitu teman-teman ya.
stres juga bisa memperhambat ataupun memperhimpit aliran darah ataupun aliran oksigen. Begitu teman-teman ya, sepengalaman pribadi saya seperti itu teman-teman ya. Ketika saya melakukan latihannya, terus bisa belajar mengelola pikiran gitu teman-teman ya, mengelola stres, itu saya membaik dengan sendirinya teman-teman ya, tanpa menggunakan obat-obatan, tanpa menggunakan herbal-herbalan gitu teman-teman ya. Itu ketika saya bisa mengelola stresnya, bisa terus latihan jalan-jalannya, itu semuanya hilang dengan sendirinya teman-teman ya. Sepengalaman saya seperti itu teman-teman ya. Dan sepengalaman teman-teman yang sudah membaik dari gangguan asam GERD anxiety hipnosis juga seperti itu teman-teman. Karena banyak ya teman-teman yang sharing dengan saya yang membaik dengan metode-metode 3P gitu teman-teman ya, dengan melakukan latihannya itu banyak sekali yang sharing dengan saya teman-teman ya. Dan sudah membaik, sudah sembuh total gitu teman-teman ya. Bahkan yang sering melakukan latihan jalan-jalan dengan konsisten itu banyak sekali yang membaik teman-teman, dengan melakukan sering jalan-jalan gitu teman-teman ya. Karena jalan-jalan itu banyak sekali manfaatnya teman-teman ya. Jalan kaki itu banyak sekali manfaatnya. Kalau misalkan kalian belum bisa ke tempat-tempat yang jauh ya teman-teman ya, kalian lakukan di depan rumah ataupun di dalam rumah nggak apa-apa. Untuk sementara nggak apa-apa. Yang penting kalian ada latihan pergerakan gitu teman-teman. Entah mau di depan rumah silahkan ya teman-teman. Yang penting kalian ada pergerakan. Kalau misalkan kalian itu, Bang Adim saya itu masih takut keluar rumah, takutnya kelayangan, takutnya jatuh gitu teman-teman. Nggak apa-apa, di luar dulu di dalam rumah nggak apa-apa. Tetapi nanti kalau misalkan kalian sudah sudah lancar lah, kalau misalkan jalan-jalan. Anak kecil itu kan misalkan jalan-jalannya masih belajar di dalam rumah gitu teman-teman ya. Nanti kalau misalkan kaliannya sudah agak lancar ya, coba latihan juga berjemur gitu teman-teman ya. Jangan terlalu mengikuti rasa takut, rasa malas gitu teman-teman ya. Karena jujur teman-teman ya, sepengalaman saya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety hipnosis itu rasa malasnya tinggi sekali itu teman-teman ya. Untuk melakukan sesuatu itu rasa malasnya tinggi sekali teman-teman ya. Jadi pengennya itu cuma rebahan, tiduran gitu teman-teman ya, nonton TV, nonton HP gitu ya. Jadi kegiatannya sehari-harinya selalu seperti itu. Pengalaman saya seperti itu. Itu yang sebenarnya memperhambat pemulihan kalian dari gangguan asam lambung GERD anxiety hipnosis gitu teman-teman ya. Oke lanjut ya teman-teman ya. Jadi kemana-mana terus ya. Waktunya sudah berjalan terus. Ini masih banyak pertanyaannya. Oke ya, jadi untuk sering kedutan itu ya sebenarnya itu penegangan otot gitu teman-teman ya. Sebenarnya kita juga dulu seringlah mengalami yang namanya kedutan, cuman kita dulu waktu itu sebelum terkena gangguan asam itu kitanya cuek. Terus kita lakukan aja, kita juga harus cuek ya teman-teman ya. Cuek aja, toh ini cuma penegangan otot, cuma kedutan, bukan sesuatu yang bahaya gitu teman-teman ya. Oke gitu ya. Lanjut. Susah tidur Bang Adim. Sebenarnya untuk susah tidur itu sebenarnya video-videonya sudah sering sekali saya buatkan teman-teman ya. Sudah sering sekali saya bahas di video-video saya yang terdahulu. Jadi untuk susah tidur itu sebenarnya karena pikiran kitanya yang nggak rileks teman-teman ya. Terus gimana Bang Adim supaya pikiran kitanya rileks? Ya itu tadi teman-teman ya, sudah sering saya bahas. Jangan stres ya. Kelola stres kalian gitu teman-teman ya. Jadi 99% gangguan asam GERD anxiety hipnosis itu dipengaruhi oleh stres kita, pola pikir kita gitu teman-teman. Dan 99% susah tidur bagi orang-orang yang terkena gangguan asam GERD anxiety hipnosis juga itu dari pikiran, dari stres teman-teman ya. Bahkan bukan hanya orang yang terkena gangguan asam GERD anxiety hipnosis saja teman-teman ya yang mengalami susah tidur ketika stres. Orang-orang yang tidak terkena gangguan asam GERD anxiety hipnosis ketika mereka stres itu pasti sulit untuk tidur. Ketika mereka banyak pikiran, mereka juga pasti sulit untuk tertidur. Ada masalah di tempat kerja, ada masalah dengan kawan gitu, teman-teman, ada masalah dengan keluarga. Nah, itu menjadi beban pikiran. Ketika menjadi beban pikiran, pasti mereka stres, dan ketika stres pasti sulit untuk tertidur gitu, teman-teman ya. Jadi, gimana Bang Adim supaya kita itu tidak terlalu stres memikirkan tentang sensasi ataupun penyakit? Karena itu ya, teman-teman ya. Orang-orang yang terkena gangguan asam itu stresnya selalu memikirkan tentang penderitaan, sensasi, penyakit, takut penyakit berbahaya, takut penyakit jantung, takut penyakit lain-lain lah. Intinya penyakit-penyakit yang berbahaya. Kalian selalu berpikir berandai-andai ke situ terus teman-teman ya. Ya sudah teman-teman ya, kalau misalkan kalian berpikir hilangkan pemikiran-pemikiran seperti itu teman-teman ya. Tanamkan dalam hati dan pikiran kalian. Kalian itu cuma terkena gangguan asam lambung teman-teman ya. Ketika kalian sudah didiagnosa oleh dokter, ketika
terkena gangguan asam lambung, ya sudah teman-teman ya, jangan berpikir ke lain-lain. Kalian harus percaya dengan diagnosa dokter, teman-teman ya. Kalau misalkan kalian sudah melakukan berbagai pemeriksaan, cek segala berbagai macam cek gitu, teman-teman ya. Cek jantung, cek USG gitu, teman-teman ya. Kalau misalkan kalian sudah dinyatakan terkena gangguan asam ataupun gangguan lambung gitu, teman-teman, udah yakin aja teman-teman ya. Tetapi bang, sensasinya kok banyak sekali. Inilah ciri khas gangguan asam lambung. Begini rasanya gitu, teman-teman ya. Terus kenapa ada kecemasan? Terus kenapa saya tuh selalu merasa takut Karena kaliannya ada trauma, dan kalau misalkan kalian ada trauma, pasti kalian itu dihinggapi yang namanya anxiety gitu, teman-teman ya. Anxiety disorder, kecemasan berlebihan gitu, teman-teman ya, ataupun anxiety psikomatis. Dan psikomatis itu adalah permainan pikiran gitu, teman-teman ya. Jadi hilangkan stresnya, kalian harus menyadari gitu, teman-teman ya. Inilah gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikomatis. Tanamkan dalam hati kalian gitu, teman-teman ya. Gangguan asam lambung ini tidak berbahaya. Kenapa rasanya seperti berbahaya? Karena sayanya ada anxiety gitu, teman-teman ya. Gitu, teman-teman. Jadi lakukan metode untuk tidurnya. Biasakan jam 8 malam kalian itu sudah harus tertidur, ataupun jam 8 malam itu kalian sudah harus mulai rebahan, sudah masuk kamar, matikan lampu ya, teman-teman ya. Kalian harus mulai relaksasi gitu, teman-teman ya. Gimana relaksasinya? Tidur dengan usahakan tidur itu dengan posisi yang nyaman, teman-teman. Tetapi posisi yang nyaman bagi saya dan penderita gangguan asam itu seharusnya bantalnya lebih tinggi gitu, teman-teman. Entah bisa menggunakan 3 bantal ataupun 4 bantal gitu, teman-teman. Itu diharuskan karena ketika kalian terkena gangguan asam itu biasanya esofagusnya itu mengalami gangguan gitu, teman-teman. Kalau misalkan esofagusnya mengalami gangguan, kalau misalkan kalian tidurnya dengan posisi terlentang ataupun tidak meninggikan dada dan kepala gitu, teman-teman, nanti asam lambungnya naik ke bagian kerongkongan. Dan kalau misalkan naik ke bagian kerongkongan pasti ada sensasi yang gak nyaman gitu, teman-teman ya. Usahakan tidur kalian itu dari bagian dada dan kepala itu harus lebih tinggi gitu, teman-teman ya. Biasanya saya itu nyender gitu, teman-teman ya. Dulu saya itu lagi parah-parahnya posisi tidur saya itu nyender gitu, teman-teman ya. Terus juga lakukan pelemasan badan ya, relaksasi. Kalian harus melemaskan tubuh kalian itu selemas-lemasnya, teman-teman ya. Terus bantu dengan sholawatan ataupun zikir ataupun mendengarkan audio relaksasi gitu, teman-teman ya. Kalian bisa zikir ya, ataupun bisa mendengarkan audio selawatan gitu, teman-teman ya. Dan juga lakukan pernapasan 478 gitu, teman-teman. Gimana bang pernapasan 478? Jadi tarik napas selama 4 detik, tahan selama 7 detik, buang selama 8 detik gitu, teman-teman. Jadi 478. Jadi caranya tarik napas ya selama 4 detik, tahan selama 7 detik, buang dari mulut, teman-teman ya. Hempaskan selama 8 detik ya, begitu. Jadi kepanjangan nih videonya. Oke, jadi untuk relaksasi tidur itu seperti itu. Saya melakukan relaksasinya seperti itu. Jadi intinya kalian usahakan relax aja ya, teman-teman ya. Ketika mau tidur itu kalian relax, gak usah main HP lagi. Intinya kalian konsisten saja melakukan metode 3P-nya, terus konsisten menjaga pola tidurnya, teman-teman ya. Jadi jam 8 itu kalian harus mulai masuk kamar gitu, teman-teman. Sudah harus relaksasi gitu, teman-teman ya. Oke ya. Pertanyaan berikutnya, perut sering ada yang bergerak bang. Biasanya teman-teman, pengalaman saya ketika saya terkena gangguan asam, GERD, anxiety psikomatis, ketika asam lambung kita nggak stabil ataupun nggak normal, itu biasanya mengakibatkan banyak gas gitu, teman-teman ya. Ketika banyak gas itu biasanya gas itu di pencernaan kita itu bergerak, teman-teman ya. Biasanya dari lambung. Kalau misalkan gasnya sudah ada di bagian usus gitu, teman-teman ya, itu gas itu bergerak, teman-teman ya. Karena lambung kita itu kan, kalian lihat aja deh ya. Pasti kalian tahu ya, teman-teman ya. Jadi bentuk usus kita itu seperti apa gitu, teman-teman. Biasanya kan melingkar, teman-teman, melingkar seperti ya. Kalau misalkan kita lihat gambar itu usus kita itu melingkar, teman-teman. Nah, ketika gasnya sudah ada di bagian usus gitu, teman-teman, dan karena gasnya itu biasanya lebih besar dari biasanya ya, teman-teman, dari orang yang normal. Karena orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety psikomatis itu ketika asam lambungnya belum stabil itu gasnya lebih besar ataupun lebih banyak gitu, teman-teman. Nah, ketika gasnya ada di bagian usus itu biasanya rasanya mengganjal gitu, teman-teman. Dan ketika gas itu bergerak, teman-teman, mengikuti
apa ya, mengikuti jalurnya gitu teman-temannya, itu biasanya ya terasa banget gitu teman-temannya, terasa banget di perut kita itu seperti ada yang berjalan-jalan di bagian perut gitu teman-temannya. Dulu saya mengiranya saya itu ada makhluk halus lah gitu teman-temannya, karena saya sering dulu itu saya sering melakukan pengobatan alternatif gitu teman-temannya, entah itu ke paranormal gitu teman-temannya. Dan ketika saya mengalami pergerakan gas gitu teman-temannya, ada yang bergerak gitu teman-teman di perut saya, itu saya mengiranya bahwa ada makhluk halusnya di bagian perut saya gitu teman-temannya. Dan kalau misalkan sebenarnya teman-temannya itu sebenarnya pergerakan gas di bagian sistem cerna kita gitu teman-temannya, karena gasnya berlebihan besar mungkin ya teman-temannya, itu menjadi perut kita itu nggak nyaman gitu teman-teman, dan terasa gitu ya, pergerakannya sangat terasa begitu teman-temannya sebenarnya gitu ya. Karena kenapa saya bisa menyimpulkan seperti itu? Karena ketika ada pergerakan seperti itu, terus saya minum air hangat pelan-pelan, itu selang beberapa menit itu menjadi buang angin teman-teman ya. Kalau misalkan apa ya, pergerakannya di bawah gitu teman-temannya, di bawah, di perut, bagian perut bawah ada yang berjalan-jalannya gitu teman-temannya, itu ketika saya minum air hangat itu selang beberapa menit itu saya menjadi buang angin. Terus kalau misalkan rasanya mengganjalnya di sini di bagian lambung teman-temannya, rasa nggak nyaman gitu, ada yang mengganjal di bagian lambung, itu ketika saya minum air hangat itu menjadi sendawa gitu teman-teman, selang beberapa menit menjadi sendawa begitu teman-temannya, karena semuanya itu sebenarnya pergerakan gas, karena gas kita itu sedang berlebihan dari gangguan asam lambung begitu teman-teman ya. Oke teman-temannya, jadi begitu saja pembahasannya, karena ini waktunya sudah mau maghrib, tapi pertanyaannya masih banyak. Kita lain kali aja ya teman-temannya saya jawabnya pertanyaan-pertanyaannya, karena banyak banget teman-temannya pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Kalau misalkan belum terjawab semuanya, mohon maaf teman-temannya. Oke, jadi pertanyaannya seperti itu saja, pembahasannya seperti itu saja teman-temannya. Semoga teman-teman bisa menjadi patokan, panduan ataupun motivasi bagi teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Jangan khawatir teman-temannya, kalian itu akan membaik dengan sendirinya teman-temannya. Kalau misalkan kalian masih berobat dokter, ikuti saran-saran dokternya teman-temannya, terus ikuti anjuran-anjurannya gitu teman-temannya, ikuti bimbingannya gitu teman-temannya. Dan jangan lupa teman-temannya terapkan metode 3P-nya gitu teman-temannya, karena metode 3P ini bisa membantu juga teman-temannya. Oke teman-temannya, saya akhiri videonya, tetapi sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis, semoga kalian itu cepat membaik teman-temannya, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu teman-temannya, entah itu kebahagiaannya, emosinya, keceriaannya teman-temannya, semoga cepat kembali lagi teman-temannya. Dan jangan lupa teman-teman, doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Oke, saya akhiri videonya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.